Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andika Dwi Satrio dengan NIM 163251002, mahasiswa semester 2 program studi S1 Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga. Nah, pada video ini saya akan coba mempresentasikan atau menjelaskan hasil praktikum mata kuliah pengukuran dasar dengan topik pengukuran induktor. Nah, langsung saja saya lanjutkan ke bagian yang pertama. Di sini ada dasar teori. Untuk bagian ini akan coba saya rangkum agar penjelasannya tidak terlalu panjang. Nah, di sini induktansi merupakan kemampuan suatu kumparan atau induktor dalam menahan perubahan arus listrik yang mengalir akibat terbentuknya medan magnet pada kumparan tersebut. Nah, komponen yang digunakan untuk menghasilkan induktansi ini disebut induktor. Ketika arus listrik mengalir melalui induktor, energi listrik akan disimpan sementara dalam bentuk medan magnet. Nah, induktansi biasanya dinyatakan dalam satuan Henry, milihenry, atau mikrohenry. Pada rangkaian arus bolak-balik atau AC, induktor menghasilkan hambatan terhadap arus yang disebut reaktansi induktif. Nah, besarnya reaktansi induktif dipengaruhi oleh frekuensi sinyal dan nilai induktansi induktor. Persamaan reaktansi induktif adalah XL sama dengan 2πfL. Dengan XL merupakan reaktansi induktif, F adalah frekuensi sinyal, dan L adalah induktansi. Nah, pengukuran induktansi ini dapat dilakukan secara langsung menggunakan LCR meter maupun secara tidak langsung menggunakan sinyal generator dan osiloskop. Pada praktikum ini digunakan metode tidak langsung dengan menyusun induktor dan resistor pada rangkaian RL. Nilai induktansi dihitung menggunakan persamaan L sama dengan R akar 3 dibagi 3 omega, dengan omega sama dengan 2πf. Nah, lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini ada tujuan dari praktikum. Nah, praktikum ini tuh bertujuan untuk memahami prinsip pengukuran induktansi secara tidak langsung menggunakan rangkaian RL, mengetahui pengaruh perubahan resistansi terhadap hasil pengukuran induktansi, serta memahami alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur induktansi secara langsung. Nah, lanjut ke bagian yang selanjutnya. Di sini ada prosedur percobaan. Untuk prosedur percobaan ini, untuk alat dan bahan yang kelompok kami gunakan selama praktikum, yang pertama ada sinyal generator, yang kedua ada osiloskop, kemudian ada probe, kemudian ada BNCT, BNC to BNC, breadboard, induktor, dan 2 buah resistor senilai 47 dan 100 ohm. Nah, kemudian untuk prosedur percobaannya, agar tidak terlalu panjang, akan coba saya rangkum di sini. Nah, pada praktikum ini, rangkaian RL disusun menggunakan resistor dan induktor yang dihubungkan dengan sinyal generator serta osiloskop. Sinyal generator digunakan sebagai sumber sinyal AC, sedangkan osiloskop digunakan untuk mengamati tegangan keluaran pada rangkaian. Praktikum dilakukan menggunakan 2 variasi resistor, yaitu 50 ohm dan 100 ohm. Kemudian frekuensi sinyal diatur hingga diperoleh nilai tegangan yang sesuai untuk dilakukan perhitungan induktansi. Data yang diperoleh berupa nilai frekuensi, tegangan input dari sinyal generator, dan tegangan output yang diamati pada osiloskop. Nah, kemudian yang bagian yang keempat, di sini ada data hasil percobaan berdasarkan hasil praktikum. Nah, sudah diperoleh data sebagai berikut. Pada resistor 50 ohm diperoleh frekuensi sebesar 64.000 Hz. Kemudian ada frekuensi sudut sebesar
402.123.086 radian per detik. Kemudian ada tegangan output osiloskop sebesar 0,488 volt. Kemudian ada tegangan input sinyal generator sebesar 0,94 volt. Untuk resistor 100 ohm di sini diperoleh frekuensi sebesar 74.000 Hz. Kemudian ada frekuensi sudut sebesar 464.955,71 radian per detik. Kemudian ada tegangan output osiloskop sebesar 0,496 volt dan tegangan input sinyal generator sebesar 0,98 volt. Nah, nilai induktansi di sini nominal pada induktor yang digunakan adalah 470 mikrohenry. Nah, di sini untuk tandanya ada kesalahan, mohon maaf. Lanjut ke bagian analisis. Di bagian analisis ini, bagian yang kelima, akan coba saya rangkum juga agar tidak terlalu panjang untuk penjelasannya. Pada percobaan pertama dengan resistor 50 ohm, nilai induktansi dihitung menggunakan persamaan L sama dengan R⁻³ dibagi 3 ohmega. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh nilai induktansi sebesar 71,8 mikrohenry. Kemudian dilakukan perhitungan persen galat dengan membandingkan hasil pengukuran terhadap nilai nominal induktor sebesar 470 mikrohenry, diperoleh persen galat sebesar 84,72%. Nah, pada percobaan kedua yang menggunakan resistor 100 ohm, diperoleh nilai induktansi sebesar 124,2 mikrohenry. Sedangkan persen galat yang diperoleh sebesar 73,57%. Nah, berdasarkan hasil tersebut, nilai induktansi hasil pengukuran masih berbeda cukup jauh dibandingkan nilai nominal induktor. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, contohnya seperti toleransi komponen induktor, hambatan internal induktor, noise pada sinyal, ketidakstabilan frekuensi sinyal generator, serta keterbatasan ketelitian alat ukur. Selain itu, kesalahan pembacaan tegangan pada osiloskop dan sambungan rangkaian yang kurang baik juga dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Hasil praktikum juga menunjukkan bahwa perubahan nilai resistor ini mempengaruhi hasil pengukuran induktansi. Pada resistor 100 ohm, nilai induktansi yang diperoleh lebih mendekati nilai nominal dibandingkan resistor 50 ohm. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan resistor juga mempengaruhi sensitivitas dan kestabilan pengukuran pada rangkaian RL. Nah, kemudian lanjut ke bagian pengukuran induktansi secara langsung. Nah, di sini pengukuran induktansi secara langsung dapat dilakukan menggunakan alat ukur seperti LCR, meter atau multimeter LCM. Prinsip kerja alat tersebut adalah dengan memberikan sinyal AC pada induktor, kemudian mengukur impedansi atau reaktansi induktif yang dihasilkan berdasarkan hubungan antara frekuensi, arus, tegangan, dan impedansi. Alat akan menghitung nilai induktansi secara otomatis. Metode ini memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan metode pengukuran tidak langsung menggunakan sinyal generator dan osiloskop. Nah, kemudian untuk bagian selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah kelompok kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pengukuran induktansi dapat dilakukan secara tidak langsung menggunakan rangkaian RL dengan bantuan sinyal generator dan osiloskop. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai induktansi sebesar 71,8 mikrohenry pada resistor 50 ohm
dan 124,2 mikrohenry pada resistor 100 ohm. Nilai tersebut masih berbeda dengan nilai nominal induktor sebesar 470 mikrohenry. Perubahan nilai resistor juga mempengaruhi hasil pengukuran induktansi karena mempengaruhi pembagian tegangan dan impedansi rangkaian. Selain itu, pengukuran induktansi secara langsung dapat dilakukan menggunakan LCR meter yang memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi. Dengan demikian, tujuan praktikum telah tercapai, yaitu memahami prinsip pengukuran induktansi serta hubungan antara resistansi, frekuensi, dan tegangan dalam menentukan nilai induktansi suatu induktor. Sebagai penutup, sekian presentasi atau penjelasan hasil praktikum pengukuran dasar dengan topik pengukuran induktor kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan yang saya sudah lakukan. Saya menyadari bahwa hasil dari praktikum kelompok kami ini masih banyak membutuhkan evaluasi dan masukan-masukan dari kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.